Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Malam bersama dengan Jemaat Telo Batua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Kini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun atas dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Injil Markus pasalnya yang ke-10 ayat 42 sampai 45. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45 berbunyi. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Jemaat Telo yang dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya memberi tema atau judul pelayan yang memberkati. Saudara-saudara, menjadi pelayan itu tidaklah mudah. Karena jikalau kita berpikir seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, ada pelayan yang dikasihi, ada yang dihormati, sehingga ingin menjadi yang terbesar seperti anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus ingin sekali menjadi pemimpin, menjadi yang terbesar dari ke-12 murid-murid Yesus. Bahkan ingin satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan ini mendatangkan kebencian dari seluruh murid Tuhan Yesus yang mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal pelayanan, Yesus menegur keras bahwa menjadi pemimpin itu beda pemimpin rohani dan pemimpin masyarakat. Dan digambarkan bagaimana pemimpin-pemimpin masyarakat yang pada zaman itu memerintah dengan tangan besi. Tetapi kamu tidaklah demikian. Siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, dia harus menjadi yang terkecil. Mau yang menjadi terkemuka, harus menjadi hamba. Harus melayani, menjadi berkat bagi yang lain. Nah, sementara dalam kehidupan bergereja kita mengenal pelayanan dengan sistem presbiterial sinodal, di mana jemaat itu berjalan bersama-sama atau ada semangat kebersamaan, semangat kolegialitas di antara para pelayan satu dengan yang lain. Nah, dengan pemahaman demikian, tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama dalam pelayanan. Yang dibutuhkan di sini adalah
komitmen melayani dan keterbukaan. Kita bisa menerima satu dengan yang lain. Karena itu dalam renungan malam ini saya memberi sedikitnya ada 3 hal yang perlu menjadi pegangan dalam melayani. Atau setiap pelayan itu harus sedikitnya memiliki 3 karakter dalam pelayanan. Dalam mewujudkan relasi dengan yang lain supaya menjadi berkat, ia harus dapat mampu melihat kelebihan dari orang-orang yang dia layani. Harus memiliki sikap kekaguman terhadap apa yang bisa dilakukan orang. Entah dia bernyanyi, entah dia bermain musik, entah dia membagi 9 bahan pokok atau kebutuhan-kebutuhan seperti yang sekarang dilakukan jemaat, kita harus memberi apresiasi, kekaguman bahwa ada orang yang mau memberi diri melayani. Mengantar dari rumah ke rumah atau mengumpulkan dulu dan membagi ke rumah-rumah. Begitu pula dengan mereka yang mengiringi nyanyian jemaat, mereka harus berlatih dulu dan kemudian mempersembahkan pujian. Dan setiap orang diberi karunia dan talenta untuk melayani. Karena itu ketika mau memelihara relasi dalam pelayanan, seorang pelayan bisa menjadi berkat jikalau ia mengagumi setiap talenta, sekecil apapun talenta yang dimiliki oleh anggota jemaatnya. Yang kedua, kita mengenal istilah affection atau kasih. Ya, bagaimana mengasihi atau memberi perhatian kepada semua orang. Perhatian itu entah itu dalam perkunjungan atau kita melayani dengan sukacita yang membuat orang itu merasa ada perhatian, cinta kasih yang itu akan memberi keterlibatan dalam pelayanan. Sehingga kita itu selalu memberi dorongan-dorongan kepada warga jemaat untuk menjadikan dirinya yang terbaik dalam cinta kasih. Dan yang ketiga, rasa hormat itu penting terhadap seseorang dalam memelihara relasi dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat dunia maya, selain ketiga hal itu yang tidak kalah penting dalam pelayanan, meneladani apa yang dilakukan Yesus, bahwa ia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani, bahkan menjadikan dirinya korban penebusan. Relakah kita menjadi pemimpin, menjadi pelayan yang memiliki rasa kagum terhadap sesuatu yang dimiliki seseorang atau dikerjakan, menyatakan cinta kasih kepada sesama dengan sukacita dan menaruh hormat terhadap orang lain? Maka ketika ketiga hal itu kita telah pelihara dalam hubungan pelayanan, bahkan meneladani Kristus yang menjadikan dirinya sebagai pelayan dan menjadi penebus bagi manusia, maka kita menjadi pelayan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Terpuji Tuhan, kiranya Ia terus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih sayang-Mu bagi kami yang terus boleh menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan dan keteladanan. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelayan, menjadi pemimpin yang memiliki rasa kekaguman, juga cinta kasih dan hormat kepada sesama. Terlebih mau menjadi pelayan sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan menjadikan dirinya korban penebusan bagi manusia yang berdosa. Tuhan berkati terus jemaat Telo Batua dan lindungi dari mara bahaya, terlebih dari COVID-19. Kami bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan, hingga jemaat terus dapat beraktivitas, bahkan kini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki era baru, era
new normal, di mana kami akan persiapkan diri untuk beribadah di gereja pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Tuhan berkati jemaat dalam setiap pekerjaan dan usaha, kuatkan yang lemah, pulihkan yang sakit, dan hiburkan mereka yang berduka. Anak-anak-Mu yang bergumul dalam hidup mereka, Tuhan, kiranya Roh Kudus bekerja memulihkan mereka untuk keluar dari pergumulan mereka. Sahabat-sahabat dunia maya, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan sukacita akan selalu dan memberkati mereka. Iman mereka tetap teguh, dan ketika mereka menyembah Tuhan, mereka juga terus memelihara relasi yang baik dengan sesama. Dan Kau terus memberkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk mensejahterakan masyarakat dalam kondisi pandemik ini. Mohon ampun atas dosa kami, dan terima doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.